Aku pengen klarifikasi dulu ya. Iya. Ini masnya bukan Edwin Bahari. Bukan dong. Nah Duh, makanya jangan beda salah banget lah, orang, Dok. salah orang. Jadi aku nggak mau kesan pertama aku tuh kayak kesannya gimana gitu, jelek gitu. Jadi aku harus bagus nih kesannya nih. Jadi harus kayak gitu. Berarti itu kamu lakukan bukan cuma sama aku kan? Berarti. Tapi kamu pasti di bawah 35 kan? Siapa aku? Iya kepo deh dokter, Iya, kepo deh. Ini lagi mancing nih, lagi mancing. Dan itu belum pernah kita ceritain di mana-mana. Sumpah itu belum pernah. Kayak gimana tuh? Malam pertama pada umumnya biasa aja, sama aja sama yang lain. Gitu. Sama aja. Jadi sama? Iya. Enggak, maksudnya sama orang-orang lain malam pertama gitu loh. Iya, ya pastinya beda lah. Hari ini kita kedatangan pengantin baru. Wah. Ya. Anissa Bahar dan Mansya. Thank you. Wajahnya cerah ya kalau pengantin baru ya. Aku pengen klarifikasi dulu nih Apa ya. Nikahnya baru Agustus kemarin nih? 15 Agustus. 15 Agustus kemarin. Kenalnya 30 Juli. 30 tahun? Tahun ini. Wah, instan ya. Iya. Itu jatuh cinta pada pandangan pertama atau apa itu? Iya. Kenapa kamu ngebut? Kayak aku bilang ke dia sih, Dok, I don't believe at the first love until I meet you. Serius? Yang naksir duluan siapa nih? Aku sih. Oh, kamu duluan yang naksir. Ini aku, mohon maaf ya tanya ya. Apa? Ini beda umurnya berapa ya? Kalau umur mah aku, Dok, umur mah hanya Tuhan yang tahu. umur mah gak ada yang tahu. Kita nggak mau ngomongin umur karena nanti pasti netizen akan. Ya, paling juga netizen udah pada tahu juga. Iya. Udah tahu sih di sini. Iya, tetap usia. Bedanya 19 tahun tuh. Enggak. Tapi biar aja mereka menerka-nerka sendirilah. Yang pasti enggak. Kemarin dibilang 19 tahun, kemarin lagi dibilang 19 tahun. Semuanya diratain 19 tahun netizen. Enggak, aku enggak akan ngomong di sini aslinya berapa. Oke. Tapi biar menjadi rahasia kita. Iya, berdua. pasti dong. Lebih mudah ya. Pasti, Dok. Oke, sebelum kita cerita-cerita ya. Karena mantan suamiku juga lebih muda juga. Aku pengen klarifikasi dulu ya. Iya. Ini masnya bukan Edwin Bahari. Bukan dong. Nah makanya jangan salah orang, salah orang. Kamu salah orang. Astaga. Oh bukan ya? Bukan. Yang Edwin Bahari itu yang beda 19 tahun itu Edwin Bahari? Bukan juga. Dia bukan 19 tahun, bedanya 15 tahun. Itu bukan gak ada hubungan? Bukan, gak ada hubungan. Gak ada hubungan apa-apa. Terus kenapa Gak digosipin juga dengan Edwin Bahari ini? Ya makanya aku juga gak ngerti. Enggak gini loh. Edwin Bahari itu memang mantan pacar aku. Oke. Mantan pacar aku. Tapi disebutnya kan anak angkat. Padahal sama sekali bukan. Edwin itu ketemu sama aku 2022 akhir. Di tempat nge-gym. Dan dia duda anak 3. Oh oke. Jadi selama ini digosipin itu. Gosip itu gak bener. Semuanya gak bener gitu. Fitnah semuanya itu. Oke. Yang ini Mansya ini anak angkatnya juga? Bukan dong, kan baru ketemu tanggal 30 Juli, dokter gimana sih? Ya ketemunya sebagai apa dulu nih? Gini, aku ke rumah makan, kebetulan ketemu temennya dia. Jadi mereka lagi pada kumpul tuh. Akhirnya ya udah dikenalin, nih Kak kenalin kayak gitu. Kenalin, abis kenalin terus kita jalan rame-rame sama teman-teman kayak gitu ya. Dari situ aja. Oke, yang naksir duluan, Mansya duluan? Iya. Karena dia langsung nanya, kamu punya pacar gak gitu. Coba ceritain dong. Versi kamu kayak gimana coba? Oke, jadi sebenarnya sih ini nggak secara kebetulan semua. Emang secara kebetulan semua emang nggak direncanain. Jadi kayak pada hari itu tuh kita makan kan kayak gitu. Terus ketemu spontan gitu aja, Dok. Spontan gitu aja terus aku nanya kayak gitu. Pacar kamu mana kayak gitu kan. Aku tahu kan dia ada pacar, udah enggak kayak gitu. Oh bagus lah aku bilang kayak gitu. Habis dari situ tuh kita masih jalan tuh. Habis dari tempat makan tuh kita masih jalan. Habis jalan situ tuh aku udah kayak mepet nih gitu Dok. Nanya, udah naksir dari pertama kayak gitu. Nanya ke dia kayak gitu. Kamu serius gak ada pacar gitu? Aku gak apa-apa kan kalau deketin kamu. Yaudah gak apa-apa kayak gitu. Dari situ tuh jalan kayak gitu. Dari situ tuh jalan. Dia bilang apa? Oke. Sebenarnya sih belum bilang oke, tapi kayak ada lampu hijau gitu lah. Oh. Gitu.
Ada lampu hijau gitu. Kesempatan ya Bu ya. Jadi terus itu kayaknya 2-3 hari kita komunikasi setelah malam itu ya, after malam itu terus dia ke luar negeri. Kayak gitu, dia ke luar negeri juga. Di luar negeri itu selama 3 hari ya. Itu teleponnya gak pernah putus. Nyambung terus. Serius Dok. Jadi aku bilang, entah kamu mau ngapain kayak, yang penting kita teleponan sambungin aja handphonenya. Mau di saku kayak, mau di tas kayak gitu, mau jalan kemana, sambungin Sleep aja. call Kayak sampai- gitu. Serius Dok. Ini Siapa yang minta? that's true. Itu aku Dia kayak gitu. semua. Dia semua Dok. Dia semua Dok. Aku enggak Dok. Enggak. Tapi kamu suka? Hah? Iya suka. Karena memang aku juga kan gak punya cowok kan. Iya bukan, maksudnya kan ada orang yang suka di seperti itu kan, ada kan enggak kan. Kamu suka enggak? Iya. Call-callan. Fine aja karena kan emang aku juga orangnya yang lurus kok. Aku tuh nggak bukan orang yang bercabang-cabang. Ketika aku udah bilang yes, ya udah aku jalanin sama dia gitu orang. Pertama kali ketemu dengan manusia nih. Ketemu nih. Apa pendapatnya Anissa Bahar coba? Biasa aja. Ya biasa aja kan temen kan. Temennya temenku kan. Ya jadi biasa aja, ngalir aja dong. Gak ada perasaan apa-apa ya? Belum ada. Belum ada perasaan apa-apa. Kalau kamu, apa yang kamu pas ketemu pertama kali, tahu nggak? Kenal nggak? Oh kenal, tahu. Tahu dari TV ya? Iya tahu dari TV. Yang Pas pasti ketemu tahu. kayak gimana tuh? Kan temennya juga kenalin nih yang di Sabar gitu. Temennya juga gitu. Tapi aku udah kenal kayak gitu, udah tahu kan. Jadi itu aku sempat nervous juga di situ, Dok. Aku tuh pas kita ketemu itu aku sempat ke toilet itu 3 kali. Ngapain Mas? 3 kali. Jadi sebenarnya bukan mau pipis ya. Jadi tuh ke toilet kan ceritanya nih. Ngadep Tapi nih di bilangnya kaca. pipis terus. Ngadep di kaca nih. Kira-kira rambut aku masih rapi gak ya? Gitu. Ada minyak gak muka aku ya? Kayak gitu. Terus balik lagi nih. Setelah menjelang setengah jam atau 1 jam gitu lagi. Bentar ya mau ke toilet lagi. Kayak gitu. Orang ngapain sih ke toilet mulu gitu. Nggak mati aku. Kenapa? Nervous gitu. Kenapa? Emang Anissa Bahar ini sosok idealnya kamu? Enggak, gini aku tipikal orang yang kayak gini. Di saat aku kenal sama orang itu aku harus menjaga kayak orang-orang bilang tuh kayak kesan pertama gitu. Jadi aku gak mau kesan pertama aku tuh kayak kesannya gimana gitu, jelek gitu. Jadi aku harus bagus nih kesannya nih. Jadi harus kayak gitu. Berarti itu kamu lakukan bukan cuma sama aku kan berarti. Maksudnya kan kayak gini ya. Oh, karena dia suka sama aku Dok. Jadi dia tuh menjaga kesan pertamanya ketemu Iya, aku. gitu. Nah aku gak tahu kan kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau kita gak suka sama orang kan bodo amat ya. Ya Dok. bodo amat ya. Tapi kenapa kamu suka, apa yang kamu suka dari dia? Kamu sudah tahu bahwa Anissa Bahar lebih tua dari kamu. Iya benar. Aku sih sebenarnya ya jujur aja ya Dok. Aku tuh masalah jodoh aku gak pengaruh about umur tuh aku gak pengaruh banget kayak gitu. Yang penting aku mendapat pasangan yang pertama itu bersyukur ketika mempunyai aku. Itu aja. Dan itu ada di sosok dia kayak gitu. Ketika aku masuk ke kehidupan dia bersyukur juga dengan adanya aku di kehidupan dia bisa memberi warna mungkin di kehidupan dia. Walaupun kayak mungkin ya soalnya waktu kemarin tuh pada banyak yang dekat sama dia. Dan dia open ke aku kayak gitu. Tentang orang-orang yang dekat ke dia, ada dari golongan A, B, C kayak gitu. Dan pada saat itu aku tahu kenapa banyak orang yang dekat sama kamu, kenapa aku, why me, kenapa? Kayak gitu. Terus dia bilang mungkin ini udah jalan Tuhan kayak gitu. Karena kan dia open ke aku nih. Dia udah liatin siapa yang deketin dia. Dan aku di situ tersadar juga. Terus kenapa aku? Aku bilang kayak gitu kan banyak banget nih yang dekat sama kamu. Kok aku kayak gitu? Ya mungkin ini kata dia mungkin ini udah jalan dari Tuhan. Ya udah kalau emang kita serius ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Mulai dari situ ada obrolan seperti itu tuh. Terus aku kayaknya nih udah gak main-main nih kalau dari pribadi aku ya, dari cara pikir aku. Kayaknya kalau udah ngomong ke arah sini nih udah gak main-main. Terus aku bilang ke dia kayak gini. Ya udah kalau emang kamu serius, aku rasa kalau hubungan yang dewasa itu kira-kira 6 bulan itu aku rasa udah cukup ya untuk kita mengenal satu sama lain. After 6 bulan kita kenalan, aku bakalan lamar kamu. Jadi belum 6 bulan kan? Belum. Oke, kamu ngomong kalau 6 bulan, 6 bulan aku akan lamar kamu. Iya, Karena menurut kamu tuh kan 6 bulan. 6 bulan itu udah cukup untuk kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Tapi belum 6 bulan Dok, kayak gitu. 2 minggu setelah pas kita ketemu tuh 2 minggunya langsung nikah. Serius, nikah. Dan yang minta itu keluarga. Keluarga siapa nih? Keluarga aku. Keluarganya Anissa.
Karena emang itu tujuan aku juga Dok. Satu karena kenapa aku gak mau, kan dia public figure nih. Aku gak mau nanti kita jalan di luar contoh kan. Terus kita mesra atau kayak gimana terus ada orang kayak gak suka ke kita mungkin kayak videoin terus diviralin. Nanti kan jelek nama dia. Jadi aku ngelindungin dari hal-hal seperti itu yang akan datang-datang terjadi kayak gitu. Oke. Ini kalian lebih kebut daripada ta'aruf ya. Ta'aruf aja gak sekebut itu. Semua orang tuh kaget. Dan semua orang mengira kalau kita sudah ada komunikasi atau berhubungan sebelumnya. Dan itu sama sekali tidak. Oke, 30 Juni. Juli. 30 Juli. 30 Juli kenalan. 15 Agustus nikah. 2 minggu. Iya, 2 minggu. 2 minggu. Serius Dok? Jadi nikah dulu baru pacaran Dok. Kan halal jadinya. Iya kalian, makanya aku bilang kalian lebih kebut daripada ta'aruf juga. Tapi kamu memang suka yang Anissa Bahar memang suka lo yang lebih muda? Enggak juga, aku pernah ngejalanin sama yang lebih dewasa juga kok. Oh iya, ini pernikahan, mohon maaf ya saya tanya, ini pernikahan keberapa? Ketiga, oke. Yang pertama? Yang pertama itu papahnya Juwita Jelita. Yang kedua lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Lebih tua, oke. Ya lebih tua. Yang kedua? Lebih muda. Lebih muda, berapa tahun? Lebih muda 6 tahun. Lebih muda 6 tahun, oke. Lalu yang ketiga ini ya? Ini sekarang. Oke. Kalau yang pertama itu justru gini loh, usia itu tidak menentukan sikap dewasa seseorang. Karena yang pertama itu justru pernikahan pertama itu lebih tua jauh, duda juga. Tapi aku mendapatkan hal-hal yang sangat menurut aku nggak wajar kayak gitu loh. Itu beda sama, ya maksudnya aku nggak apa ya, usia itu nggak menjadi patokan sih. Nggak menjadi patokan. Oke. Tapi memang kamu suka atau nggak menjadi target nih? Enggak. Karena aku kemarin juga pernah ngejalanin sama orang yang usianya 53 tahun kok. Oke. Lebih tua oke, lebih muda oke. Iya. Lebih muda yes. Yang mana aja, yang penting kan kita ngejalaninnya nyaman. Gitu. Nyaman. Bukannya aku targetnya harus cari yang muda, enggak sama sekali. Karena aku pernah menjalani sama yang usianya 53 pernah juga. Kalau Mansyah sendiri, mantan-mantannya memang sukanya yang lebih dewasa, lebih bijaksana atau bagaimana? Mantannya dia muda Dok. Mantannya. Enggak. Baru kali ini dapatnya yang lebih mature gitu ya? Iya benar. Dan tiba-tiba langsung cinta pada pandangan pertama? Iya benar. Soalnya gini ya, Dok, kemarin tuh aku juga pernah yang ngejalanin hubungan kayak gitu dengan cewek gitu yang umurnya di bawah aku tuh. Ya kita jalan kayak gitu. Cuman aku tuh sekarang kalau mau, kan menurut aku tuh di umuran aku sekarang tuh udah gak mau main-main kayak gitu buat ngejalanin satu hubungan. Kamu umur berapa sampai ngomong gak mau main-main? Udah dewasa lah Dok. Udah dewasa lah Dok, kayak gitu kan. Iya. Jadi udah gak main-main, udah dewasa Dok. Nah, jadi pas aku ngejalanin tampang kayak gini dewasanya dari mana? Aku tuh emang gak kelihatan dewasa ya Dok? Azek. Iya sih. Karena di botox Dok. Enggak, kamu masih kelihatan muda. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Harusnya sih. Enggak, karena gini, kamu bilang masih kelihatan muda karena dia sampingnya aku kali. Enggak. Atau mungkin karena kamu kelihatan awet muda kali ya. Tapi kamu pasti di bawah 35 kan? Siapa aku? Iya kepo deh dokter, kepo deh. Ini lagi mancing nih. Enggak mancing supaya kita sama-sama tahu kan. Enggak. Yang tahu hanya kita berdua aja dok. Aku dulu deh, menurut kamu aku umurnya berapa? Kalau dokter kayaknya. Dokter aja kayak 32-an gitu, 35 ke bawah kan. Iya makanya, kan kadang-kadang kamu gak bisa tebak kan. Iya makanya itu sama. Iya benar. Aku tahun ini 40. Tuh, iya kan, sama kan? Nggak ketebak kan? Tapi orang tuh gak bakalan ketebak kalau umur 40 tuh, iya. pasti. Kalau aku mengira dokter tuh umurnya di bawah 35. Ya, banyak yang ngomong kayak gitu sih. Maksimalnya mungkin 36, 37 orang. Oh enggak, kalau aku enggak 36, 37. Dari tekstur kulit tangan, kulit wajah itu di umur 32-an. Menurut aku. Kayak dirawat ya. Ya. Makanya perawatan. Kalau Mansyah. Ren saja. Ini under 40 lah. Under 40. Di bawah 35 juga. Enggak. Under 40 aja. Anissa 48 kan. Berarti kan bedanya di atas 10 tahun kan. Berarti kan. Cukup jauh loh.
Kalau menurut aku sih aku gak masalah sih. Gak masalah tentang umur sih, gak masalah. Yang masalah. penting aku ngejalaninnya itu aku happy, aku senang kayak gitu. Aku udah bilang kok sama dia. Oh, Gitu, ada bahasan ya? Iya, maksudnya kenapa dia mau sama aku gitu. Karena aku kan yang pasti anak aku juga udah banyak gitu kan. Dan aku kemarin tuh mikir-mikir kan aku kan jaga badan banget kan. Jadi aku tuh takut ketika aku hamil tuh badan aku naiknya bisa 35 kilo dok. Oh. Jadi aku tuh takut banget. Punya anak suka tapi hamilnya yang gak suka gitu. Karena badan aku tuh melarnya jauh banget. Jadi kemarin-kemarin kan aku emang sempat, aku udah gak mau punya anak loh gini kayak gitu. Aku udah ngomong sama. Nah jawabannya tuh. Dia pasti bertanya dong udah, ya, logik dong. Udah ngomong. Kan aku sudah punya umur nih, iya, kamu juga sudah punya anak iya. gitu kan. Kok kamu masih mau dengan aku? Ya itu kan pasti ditanya gitu kan dok. Terus kamu gimana? Gak mungkin kan, kamu kan masih bujang kayak gitu. Iya. Pasti kamu pengen punya anak. Iya dong, siapa yang gak mau pengen punya anak kan dok, aku bilang kayak gitu. Tapi aku ke kamu itu kayak lebih kayak gak mau nuntut aku kayak gitu. Aku ke dia itu bukan dibilang, pokoknya kamu istri aku, jadi lebih ke teman hidup. Kayak gitu kalau aku ya. Jadi aku jadiin dia itu teman hidup. Entah nanti kita udah nikah, contoh kamu udah jadi istri aku, terus kita ke depan jalannya emang gak dikasih sama Tuhan kayak gitu, ya udah gak apa-apa. Kamu juga udah banyak anak kayak gitu. Aku juga udah punya kakak yang udah ada ponakan kayak gitu, ada 2. Itu aja yang kita rawat kayak gitu. Yang penting kita masih bisa berbagi kebahagiaan sama mereka, keceriaan sama mereka. Tapi pasti aku bilang ke dia, tapi kita harus berusaha kayak gitu. Pokoknya berusaha. Sampai dia udah mikir kayak gini dok. Aku kayaknya mau, apa sih kamu bilang? Mau bayi tabung, mau simpen sel telur gitu loh dok. Udah sampai mikir sampai di situ. Bekukan gitu. Nanti Masih tinggal mau? tembak sperma aja. Masih mau? Kalau aku jujur ya. Aku sih suka mau. Aku tuh suka anak kecil dok. Tapi yang aku beratkan adalah badan aku melar gitu loh. Itu aja sih. Tapi kalau manusia mau ya pengen ya. Iya. Kalau Anissa oke. Ya oke, nggak masalah. Tapi kan ini di usia yang cukup iya, ini ya. udah rentan kan. Iya, risiko. Tapi ya. teman aku juga ada kok di usia yang rentan, mereka baru dapat anak ada. Jadi aku nggak takut gitu, karena apa ya? Karena yang penting kita tuh sehat aja sih dok, menurut aku. Apa yang buat Anissa ini yakin nih? Kan agak ragu ya. Apalagi kan masih muda ya. Pasti. Gitu ya. Apa yang buat kamu yakin nih, oke, he's the one. Ini orangnya nih yang akan menemani aku sampai nikah loh, bukan main-main ini. Iya, karena nggak tahu ya, hati kecil dok. Hati kecil aku berbicara beda ketika menjalani sama dia. Dan orang kan punya hati kecil yang nggak bisa bohong biasanya. Kalau mungkin aku, kalau cuma mikirin nikah, kemarin-kemarin aku udah dilamar banyak orang juga dok. Gitu. Untuk nikah gitu. Tapi aku gak mau. Yang terakhir pun aku pernah dilamar dan aku gak mau. Gitu. Kenapa ketika dia ngomong tentang pernikahan dan dia mau ngejalanin sama aku, mau menikah sama aku, kenapa aku mau? Berarti kan jalan Tuhan. Berarti kan jodoh dari Tuhan gitu loh. Dan aku lihat memang perlakuan dia, cara dia untuk bisa meyakinkan aku, menghilangkan trauma pernikahan aku tuh trauma pernikahan dok. Aku tuh takut menikah. Karena satu takut perpisahan. Dan kedua banyak pengalaman di dalam pernikahan itu yang membuat aku, takut ah. Gitu. Oh justru takut ya kamu ya? Takut. Bukan malah pengen lagi tapi malah takut ya? Takut nikah. Karena aku udah 9 tahun sekarang sendiri. Tapi ini kan, mohon maaf ya, saya mewakili teman-teman ya bertanya ya. Suamimu jauh lebih muda. Iya. Kamu sudah cukup punya umur. Lalu kalian menikah dengan perkenalan yang amat sangat singkat. Iya. Kayak agak gak sinkron Anissa dengan ketakutan kamu. Kan kalau kita takut kan jadi lebih berhati-hati. Justru dok, kenapa itu terjadi? Itu jalan Tuhan. Kenapa itu terjadi? Aku pun heran. Kenapa trauma itu bisa hilang begitu aja dalam waktu 2 minggu? Oh. Kenapa? Aku pun gak ngerti. Ada apa dengan aku? Oh dalam 2 minggu tuh kok kayak trauma kamu hilang. Dan kamu memang pengen. Mau. Menikah, keluarga aku suruh nikah, mau. Tadinya mau boro-boro dok, gak mau aku dok. Orangnya yang buat kamu yakin. Orangnya. Okay. Dan ketika udah ngelamar dan dia mau menikahi aku, pasti aku putusin.
Karena aku takut. 9 tahun loh aku sendiri. 9 tahun banyak yang ngelamar dan aku gak pernah mau. Ini 2 minggu sikat. Ini 2 minggu membuat aku tuh, oh ya udah ya aku yakin deh sama kamu, bismillah. Luar biasa. Ini kan keluarga kamu minta ya menikah. Tapi menikah itu kan bukan main-main ya. Iya benar. Iya. Kan kalau pacaran sih ya oke-oke aja sih ya. Tapi kalau menikah itu kan ngambil keputusannya baru 2 minggu loh kenalan. Kamu, apa yang waktu itu kamu pikirkan? Kalau aku sih lebih ke dia kayak gitu. Kalau aku kan dari keluarga ya, Dok. Keluarga itu paling menghargai keputusan yang anaknya ambil. Kalau keluarga aku ya, mau dari orang tua aku kayak gitu, saudara-saudara aku tuh, apapun keputusan yang aku ambil, itu mereka tahu terbaik buat aku. Dan mereka 100% tuh pasti dukung kayak gitu. Jadi aku kembali ke dia kayak gitu. Kamu harus tanya ke hati kamu sendiri, ke diri kamu sendiri kayak gitu. Karena kita mau nikah ini bukan hal yang, kayak menurut aku tuh bukan just for fun kayak gitu kan. Ini hal yang sakral aku bilang kayak gitu. Jadi harus benar-benar dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Dan kamu harus ikutin kata hati kamu. Dengan kesadaran diri kamu tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Karena ini gak main-main menurut aku. Jadi aku bilang kamu berpikir kayak gitu. Pikir baik-baik. Kalau emang kamu yakin ke aku kayak gitu. Ya udah bismillah. Kalau sama-sama kita ada niat baik ya udah. Kita bismillah. Tapi kalau kamu masih ragu jangan. Malah aku yang gituin Dok. Wah luar biasa ya, dua-duanya gayung bersambut ya. Aku malah gituin dia. Oke, anak-anak responnya kayak gimana? Anak-anak baik. Karena dia juga bisa ngambil hati anak-anak. Deket sama anak-anak tuh. Pokoknya beda deh, bisa banget dia. Deket sama anak-anakku, deket sama keluargaku. Sehingga diterima itu kan susah banget ya. Biasanya kan, jujur aja aku tuh dari kemarin juga. Aku mau dilamar orang tuh, keluarga juga gak ngasih. Aku juga gak mau, keluarga juga gak ngasih. Anak-anaknya juga gak suka. Anak-anak juga kurang, responnya kurang gitu. Mereka, kalau yang ini mereka malah keluarga ya udah nikah aja kalau emang udah cocok nikah aja gitu. Oke. Saya pengen tanya nih, setelah kamu menikah dengan Mansyah, menurut kamu dia laki-laki seperti apa? Dia baik banget Dok, baik banget. Dan aku tuh diratukan banget sama dia. Tuh. Yang biasanya apa yang aku kerjain sebagai wanita, sebagai istri, justru dia yang melaksanakan itu. Jadi dia yang ngerjain. Pokoknya kalau aku di rumahnya dia, aku tuh gak pernah ngapa-ngapain. Semuanya dia, makanan aku pengen makan apa, bangun tidur, semuanya udah disiapin sama dia. Karena kan aku biasa di rumah kan disiapin sama dayang-dayang aku kan. Sama asisten aku kan. Tuh. Jadi kalau di rumahnya dia ya dia yang nyiapin aku. Oke. Kalau Mansyah nih, kayak gimana nih kamu setelah menikah ternyata sosok istri ini seperti apa? Aduh. Ini kan first time di kehidupan aku ya. Iya. Dok, menikah, punya istri. Yang kayak pas kita tidur. Terakhir kita lihat muka dia, bangun lagi, muka dia lagi nih. Gitu kan. Pokoknya hal yang menurut aku tuh baru banget di kehidupan aku. Aku belum pernah ngerasain seperti ini. Mungkin kemarin tuh ya paling cuman pacaran iseng-iseng lah. Tapi ini kan udah bener-bener sah nih, udah suami istri kan. Jadi aku tuh kalau ngeliat dia kayak gitu pagi-pagi, adem kayak gitu. Tidur juga terakhir kan kalau ngeliat dia, ya palingnya gimana sih kalau tidur, paling ada ritual-ritual dikit kayak gitu kan tuh kan, bangun juga kayak gitu. Tapi kalau aku bangun ya, kalau dia di tempat aku tuh aku selalu nanya kayak gini, kamu mau apa kayak gitu. Kalau pengen sesuatu tuh bilang aja kayak gitu. Pokoknya dia cuma just stay in the bed kayak gitu. Kalau pengen sesuatu, oke, dia makanan bakal atau minuman landing sendiri di tempat tidur kayak gitu. Kamu dia tipe yang melayani ya? Melayani. Iya, karena dia memang kayak gitu, memang. Aku harus, karena dia emang pantas untuk diperlakuin seperti itu. Kalau menurut aku ya, nggak tahu sama ex dia sebelumnya sih. Kalau di aku tuh versinya beda kayak gitu. Kamu sama masa lalu kamu sama aku beda kayak gitu. Ya udah aku kalau ke depan tuh ke depan aja, nggak apa-apa kita sekali-sekali nengok masa lalu ya buat pelajaran aja. Tapi kita fokus aja ke depan. Kamu sama aku tuh pokoknya kamu bakalan rasain perbedaan yang kamu belum pernah rasain mungkin. Kalau dari versi aku. Mantap. Merasakan yang belum pernah. Memang kayak gitu gak rasanya? Iya. Waduh.
Bener. Cerita dikit dong, ini dari tim ya, bukan dari saya. Oke. Gimana tuh? Cerita dikit dari tim Apa ya. tuh? Pengalaman malam pertama atau coba kayak gimana tuh coba. Siapa yang pengen spill? Emang it's okay. Ya saring dikit lah. We talk about first night. Jadi Kan gini aku dok, tinggal soalnya itu lucu banget, soalnya kocak memang, aduh. Iya itu, dan itu belum pernah kita ceritain di mana-mana. Sumpah itu belum pernah. Kayak gimana tuh? Enggak. Aduh. Kita kan berdua, malam pertama berdua, terus mungkin kita udah capek banget ya, udah capek karena kumpul keluarga segala macam. Akhirnya aku tinggal tidur. Aku tinggal tidur, besoknya dia perasaan nggak ada malam pertama deh. Menurut aku tuh kocak banget sih dok. Karena kan aku udah rencanain nih, kayak gitu kan. Habis nikah nih, pokoknya ntar malam kita gini ya, gini. Udah nih. Ya Allah. Aku tinggal tidur dong. Gak sesuai expect gue. Gak sesuai ekspektasi ya. Jadi gak ada malam pertama dok. Oke. Karena akunya tidur. Besoknya pas bangun. Besoknya kayak gimana? Gas. Ajar. Besoknya baru diajar. Jadi malam pertama yang tertunda dok. Oke. Kayak gimana rasanya? Kenapa? Yang lebih muda. Biasa aja sih. Tersinggung loh nanti dia dibilang biasa aja loh. Pasti kamu digasnya Karena lebih. mungkin aku udah 9 tahun juga kali ya dok ya. Jadi ya pastinya pengalaman itu pengalaman yang baru. Cuma kalau untuk hal-hal yang gimana ya sama aja lah pada malam pertama pada umumnya biasa aja. Sama aja sama yang lain. Gitu. Sama aja. Jadi sama? Iya. Enggak maksudnya sama orang-orang lain malam pertama gitu loh. Iya, ya pastinya beda lah. Itu justru harus ditanyakan. Karena depan kamera kan gak bisa bohong. Apa tuh bedanya Bu? Ya ritualnya berbeda lah. Ritualnya berbeda. Dia punya ritual sendiri. Dia punya ritual sendiri. Iya, buat membuat aku tuh merasa dihargai sebagai wanita. Pantas ya wajahnya tuh berbinar-binar ya wajahnya Masa sih, ya. Tapi kamu jadi takut gak sih? Soalnya kan bagaimanapun juga kan terpaut umur yang cukup beda jauh ya. Takutnya apa nih? Takutnya apa? Kita open-open aja ya, kita ngobrol ya. Kan wanita dan laki-laki ini sedikit berbeda. Kalau wanita ini semakin tua pasti semakin jelek. Oh, salah dong dok. Salah ya? Salah dong. Wanita juga semakin tua kan ada menopause dan lain sebagainya. Iya. Sedangkan kalau nggak perawatan ya dok. Iya, kalau laki-laki sekali lagi berbeda ya dok dengan saya. Sedangkan kalau laki-laki kan semakin tua, semakin mature, maka semakin kelihatan gagah, kelihatan makin ganteng. Makin kelihatan apa ya namanya di puncaknya dia. Makanya kan orang selalu bilang umur 40 tuh life begin at 40. Bahkan ada orang selalu ngomong puber kedua di atas umur 40 tahun ya kayak gitu. Ada takut gak? Kan dia sudah gini loh. Mansha ini orang yang bandel duluan lah dok istilahnya gitu. Jadi sekarang ini kenapa dia pilih aku? Karena dia udah nggak mau, udah menuju ke depan udah gak mau yang aneh-aneh gitu. Dan aku percaya itu. Dan kalaupun hal itu terjadi di luar yang kita inginkan terjadi ya kita serahin aja sama Tuhan. Kan kita punya Tuhan kan. Gitu. Tapi kamu gak takut dengan usia kamu enggak, sama makin sekali. Tua, perawatan terus ya pengen kenceng? Iya. Enggak sama sekali. Jadi perawatan apa aja nih sebelum nikah? Sebelum menikah, kalau perawatan sebelum menikah sih enggak ada perawatan. Dan dulu-dulu pun maksudnya enggak cuma karena mau menikah itu perawatan. Dari dulu juga aku memang perawatan, olahraga perawatan gitu. Okay. Makanya kebanyakan ketika aku, maksudnya jalan sama dia juga, ketika aku jalan sendiri juga pasti, ketika aku jalan pasti orang pasti begini. Karena mungkin di usia aku yang enggak muda tapi aku bisa merawat badanku. Tuh. Jadi seimbang gitu dong. Kalau kita jalan. Jadi gak kayak, kan ada kan orang jalan nih kalau umurnya beda kayak gitu kelihatan kan. Kalau kita jalan kok enggak kayak gitu, kayak serasi aja sama gitu. Okay. Kayak seumuran.
Untuk perihal yang tadi kayak dokter tanyakan kalau takut nggak gini-gini. Sebenarnya hal yang dia takutin ini, hal yang aku takutin juga. Kayak gitu. Kalau ketika dia takut kayak aku gini-gini, aku juga khawatirin hal semacam itu terjadi ke aku kayak gitu. Aku takut juga dia gini-gini ke aku kayak gitu. Jadi sama-sama takut nih. Kayak gitu. Karena kan gini dok, aku dari pertama ya, aku kan orangnya memang lurus dan open. Dari pertama kenal pun dia bisa pegang handphone aku, dia tahu pin aku, bisa buka semuanya, dan dia lihat semuanya gitu. Jadi tahulah gimana aku, orang yang suka sama aku kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bukan satu momok yang harus ditakutin, kembali ke diri kita sendiri bagaimana gitu. Aku yakin sih ketika kita takut Tuhan pasti kita akan menjaga semuanya itu. Oke. Dan aku nggak pernah takut akan hal yang dokter bilang tadi terjadi, enggak. Oke. Kamu sebaliknya punya Mansha juga open. Open dong. Aku sampai all sosmed aku, nomor aku semua ganti. Jadi gini dok, kenapa satu hal yang bikin aku yakin juga karena apa? Ketika dia mau menjalani sama saya, dia ganti nomor, sosmednya semuanya diganti, dimatiin semuanya, dan dia bikin baru semuanya. Wah. Jadi udah nomor yang udah puluhan tahun loh, aku bilang, kamu gak sayang ganti nomor itu kan nomor kerjaan, nomor gini. Gak penting buat dia, kata dia. Dia gak pentingin itu. Yang penting aku tenang, dan dia bilang, aku sudah punya duniaku sendiri yaitu kamu. Gitu. Jadi gak penting yang lain. Yang penting cuma kamu gitu. Yang penting aku bilang, aku dok masih bisa komunikasi sama keluarga kayak gitu. Keluarga number one ya, sama kamu, orang-orang sekitar kita, cuman itu aja kayak gitu. Keluarga aku. Soalnya kalau kayak terus dia bilang teman kamu ini, aku sampai detik sekarang pun aku belum nemu yang katanya namanya teman yang sahabat tuh belum nemu. Sampai aku di titik sekarang tuh belum. Yang katanya itu satu aja tuh kita punya teman yang susah senang tuh belum nemu aku sampai sekarang. Kayak gitu. Tapi di saat aku udah nemuin dia dan aku rasa kamu tuh udah sepaket lah, istri aku, teman aku, sahabat aku udah semua. Apalagi aku urusin di luar kayak gitu. Gitu udah gak ada aku tentang dunia luar tuh udah gak ada. Sekarang aku fokus aja ke dia kayak gitu. Hebat ya. Yang lebih hebat ini cinta ini didapatkan dari 2 minggu loh. Pada banyak orang sih yang bilang kemarin pasti settingan kayak gitu. Gini, pasti mereka bilang apa sih settingan kayak gitu-gitu. Oke. Anissa, saya pengen tanya nih. Kamu dari riwayat pernikahan sebelumnya banyak kepedihan kan? Iya pasti. Apa sih trauma terbesarnya kamu dari kedua pernikahan kamu yang gagal? Aduh, aku udah kalau udah ngomongin masalah, kepengen nangis dok. Kenapa? Sedih banget, kan aku emang trauma pernikahan banget kan. Jadi pernikahan pertama sama kedua tuh aku mengalami hal yang sama loh. Dan apalagi yang pertama tuh aku KDRT parah dok. Tuh. Oh oke. Aku tuh di jalanan kadang rambut aku dijenggut, digeret-geret di jalanan dan semua orang lihat. Iya, itu sampai ditendang sampai aku pingsan-pingsan itu. Yang pertama? Iya. Oke. Nah itu trauma banget buat aku. Ya, membuat aku trauma gitu. Udah. Yang kedua? Yang kedua sih baik. Kalau yang kedua nggak pernah melakukan KDRT, nggak pernah. Tapi cobaannya hal lain. Tapi itu juga trauma menyakiti kamu juga. Iya. Trauma juga. Makanya aku susah dok nyakinin aku tuh susah. Karena beberapa orang yang masuk di kehidupan aku meyakinkan aku gitu loh. Tapi hati kecil aku berkata tidak. Makanya berbeda sama dia. Ketika dia dimasuk di kehidupan aku, kok aku kayaknya nyaman ya. Kok aku kayaknya tenang hidupku gitu. Ketenangan yang aku cari dalam hidup aku. So sweet banget tuh dibukain minumannya. Makan juga disuapin dok. Oh iya? Dan aku kan emang suka lupa minum. Jadi dia sering ngingetin aku minum. Ya, manis banget ya Mansha orangnya ya. Iya. Paling susah dok kalau makan tuh pokoknya habis makan ngomong aja kayak jarang gitu. minum. Saya gak suka nih. Kita harus tanya nih. Oke,
jeleknya manusia apa? Pasti ada. Semua orang ada bagus, ada jelek. Kamu siap-siap tuh. Sampai saat ini sih kejelekan dia yang sangat vital sih nggak ada dong. Kurangnya lah. Kurangnya mungkin kalau kurangnya cuma masalah apa ya? Mungkin di materi dia tidak terlalu berlebihan. Tapi dia punya hati yang sangat kaya hati. Oke. Iya. Mungkin itu kan kebanyakan orang kan, ngapain sih Anissa kan banyak pengusaha kaya gini. Karena aku gak cari itu. Tuh. Cari yang sayang ya? Iya, cari yang sayang. Dan mungkin kekurangan dia cuma kekurangan bukan punya materi ada tapi tidak terlalu berlebihan. Itu aja. Tapi menurut aku itu bukan sebuah kekurangan. Karena harta bisa kita cari berdua tuh saat ini. Dan alhamdulillah selama kita menikah sampai saat ini dia tuh justru di luar nalar aku, justru dia bisa memberikan nafkah gitu, bisa memberikan aku uang yang menurut aku sangat luar biasa dan sangat lebih dari cukup. Oke. Ya. Kalau Mansyah sendiri nih, apa kurangnya Anissa? Kalau sampai sekarang ya, mungkin kalau dari aku belum lihat itu. Kayak gitu. Mungkin kalau orang yang bilang, ada lah pasti nggak, mungkin nggak ada. Umurnya kan lebih tua kayak gitu. Yeah. Tapi ketika kita ikhlas atau kita bersyukur kayak gitu, dipertemukan sama sesuatu atau menemukan sesuatu tuh kita nggak bakalan lihat kurangnya dulu. Kekurangannya betul. Karena ini, kamu ini, aku udah bilang sama dia, kamu ini bertemu sama orang yang beda. Orang yang benar-benar bersyukur. Kayak gitu. Ketika kamu ketemu sama orang yang benar-benar bersyukur, kenalan sama kamu aja kayak gitu. Dia udah, aku udah bersyukur nih. Contoh nih, kenal sama dokter kan. Dok, salam kenal kayak gitu. Udah bersyukur banget nih. Mansyah kan udah bisa kenal orang hebat dokter, kan. Kayak gitu kan. Udah ketemu dokter kayak gitu. Jadi next kalau kayak ada hal apa-apa kayak gitu yang aku mau bikin. Dan itu dokter gak suka, aku bakalan mikir kayak gitu. Untuk melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Aku tuh udah bersyukur kayak gitu. Udah dipertemukan sama orangnya langsung kan. Kan dokter kan satu Indonesia tahu siapa kayak gitu kan. Orang hebat, bukan orang sembarangan. Dan aku bukan siapa-siapa, bisa kenalan, bisa ketemu. Otomatis kalau aku mau melakukan hal yang bikin dokter nggak suka, aku akan harus berpikir banyak banget tuh. Oh jangan dokter suka nggak nih kalau aku kayak gini? Dokter suka nggak ini kalau aku kayak gini? Gitu, karena kita takut gitu. Kita udah bersyukur, itu kalau aku kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ke dia, kamu bertemu sama orang yang benar-benar bersyukur, beda. Kayak gitu, aku bilang ke dia. Oke. Itu dok. Tapi suami kamu, ya aku ngelihatnya ya, cukup sempurna lah ya. Masih muda, gagah, ganteng gitu ya. Banyak gak yang deketin cewek? Banyak dong harusnya. Nanti pas sama dia sih. Pas sama aku. Hah? Pas sama aku. Setelah terpublish banyak banget DM. Tambah lebih banyak ya? Iya. Jadi aku tuh mau bilang di sini juga, aku tuh sekarang udah punya istri loh. Dan yang pegang sosmed aku tuh, nih yang pegang nih semua. Jadi yang balas-balas kalian itu ini. Hai kak, lagi ngapain? Boleh kenalan? Aduh. Kan tinggal di mana? Kayak gitu-gitu. Bahkan bukan cuma cewek dok, cowok juga banyak. Cowok dok. Gitu kan. Aduh. Parah sih parah. Kamu gak ada tergoda? Enggak dong, kayak gitu. Aku open semua kan, kayak gitu. Dia yang balas semua dong. Dia yang balas nih. Ada DM nih kayak gitu. Kan akun aku login di handphone dia semua kayak gitu. Dan di handphone aku tuh semua dia tahu password aku. Mau dari Instagram, WhatsApp, TikTok, pokoknya Facebook. Semua dia tahu kayak gitu. Jadi mau orang yang mau DM dimanapun tuh yang balas dia kayak gitu. Kan emailnya juga kita bikin berdua. Gitu. Soalnya email aku yang udah lama banget tuh udah dihapus. Hapus juga. Dia bucin banget ya sama kamu. Iya dong. Nah kalau misalnya ini cowok sebucin ini, secinta ini dengan kamu, suatu hari ini kita berandai-andai saja ya. Amit-amit coba Mbak ya, berandai-andai saja. Dia hilaf misalnya, ya terjadilah perselingkuhan lah kita ngomong kayak gitu punya. Nah kalau Anissa sendiri ngelihatnya dimaafin atau enggak? Enggak. Karena yang 14 tahun aja bisa saya tinggalin loh. 14 tahun menikah? Iya, saya tinggalin. Karena permasalahan itu sudah sangat sensitif. Aku menerima kamu apa adanya. Aku menerima kamu dengan kekurangan kamu. Maksudnya secara materi kita bisa cari bareng-bareng kalau masalah uang. Tapi kalau masalah hati tuh gak bisa. Aku paling gak bisa. Berbeda kalau masalah hati. Jadi kalau perselingkuhan cerai? Iya.
Itu aku dari dulu kayak gitu. Diancam. Aku itu udah kita omongin. Iya, aku dipukulin, aku digebukin, aku diapain, aku kerja keras segala macam, aku masih diem. Tapi ketika sudah menyangkut masalah hati, aku yang pergi. Aku nggak bawa apa-apa sedikit pun dari rumah yang aku beli, yang aku punya semua, aku pergi sendiri, bawa badan aja. Oke. No negosiasi ya kalau selingkuh. Enggak, ya, iya. pokoknya ya. Iya. Oke. Terbalik nih, Mansha nih, terbalik nih, aku cerita nih. Kalau misalnya nih, kamu ketahuan nih, Anissa nih misalnya ya, misal ada chattingan dengan cowok lain atau dengan siapa gitu kan, deket-deket, genit gitu, atau terjadi perselingkuhan nih, kamu maafin gak? Enggak, pasti enggak. Oh iya, enggak kalau aku enggak kayak gitu. Kamu kayak gimana tuh responnya? Aduh. Kalau aku tuh datangin deh laki-laki itu, omongin baik-baik kayak gitu. Gimana? Gas berdua, ya udah gas deh, gue mundur kayak gitu. Karena gue kayak gini, sama aku sensitif juga kalau gitu. Kalau kayak udah menyangkut hati lain tuh, aku ngerasa kayak selama ini aku di kehidupan kamu buat apa kayak gitu. Karena aku tipikal orang yang ketika pasangan aku selingkuh atau punya orang lain di selain aku tuh merasa bersalah itu di diri sendiri. Apa ini yang bikin dia itu selingkuh? Apa aku kurang hot? Apa aku kurang ini? Apa aku kurang itu yang bikin kamu bisa selingkuh? Kalau aku paket lengkap kan nggak mungkin kamu selingkuh. Iya. Berarti ada yang kurang dong di aku. Jadi aku koreksi diri, bukan nyalain ke dia. Kalau aku kayak gitu ya, tipikal orang yang kayak gitu. Nah jadi aku kembali lagi ke dia, ya udah panggil dia, obrolin baik-baik. Emang seenak itu, kalau seenak itu ya udah kayak gitu. Ya kan orang mau selingkuh kan, ya nggak usah munafik ya, ya kan? Pasti lebih enak jadi dia selingkuh kayak gitu. Selingkuh tuh apa yang dicari gitu. Oke. Makanya aku juga heran, kok bisa ya sih selingkuh gitu. Yang dicari itu apa? Jadi aku udah bilang kalau kayak udah bosan apa, bilang besok gayanya lain deh kayak gitu. Atau tempatnya lain deh, jangan tempat ini terus kayak gitu. Biar nggak bosan kayak gitu kan. Biar gak selingkuh. Ya kan mending kayak gitu ya dong. Kayak saya harus bertanya tips ya dengan Anissa ya. Tips Anissa bagaimana cara melayani cowok yang jauh lebih muda dengan dengan keinginan yang jauh lebih banyak. Apa ya, nggak ada tips sih, imbangin aja. Saya suka ini. Gak ada tips sih, imbangin aja. Ikutin aja ya. Ikutin aja ya. Imbang gak? Wah, he's a strong woman. Aduh. Yang mana nih yang lebih nih jadi nih? Yang lebih hiper yang mana nih? Aduh. Ya laki-laki biasa lah. Ya laki-laki ya. Kalau perempuan kan ngimbangin aja. Iya. Ngimbangin. Kemarin nyalek. Iya. Sempat gagal. Ya mungkin kesuksesan yang tertunda lah. Belum. Masih pengen lagi. Hikmah. Selama niat kita berbuat baik, aku rasa nggak ada hal yang bisa meredakan niat baik aku atau menghalangi niat baik aku gitu. Karena sampai saat ini aku punya 3.500 lebih anak yang aku kasih pendidikan dari SD sampai SMA. Oh, anak angkat, anak asuh. Anak asuh melalui program PIP dari pemerintah. Okay. Tapi kalau kita tidak masuk dalam sistem, apakah kita dapat program itu? Enggak. Kenapa aku masuk dalam sistem pemerintahan? Walaupun aku bukan caleg, tapi banyak teman-temanku caleg. Agar apa? Agar aku bisa membantu orang lain. Itu yang kamu pengen perjuangkan. Iya. Satu, tentang pendidikan anak sih. Kedua, tentang UMKM. Jadi aku sekarang ketua UMKM Jawa Tengah. Oke. Saya dengar katanya sampai habis 5 miliar katanya. 5 miliar itu yang ketahuan ya dok. Lebih lagi ya. Lebih. Karena aku tuh ada di sana udah sejak tahun 2018. Nah kayak sekarang ini aja aku sekali bikin acara kayak gitu kan. Sekali bikin acara kan kayak kita mau bagi-bagi sembako ya sayang. Itu 1000 sembako itu kurang lebih 150 juta.
Belum lagi pendistribusiannya kayak gitu-gitu. 10 miliar lewat? Kurang lebih. Saya pengen tanya Tapi kan gak langsung 10 miliar ya, nyicil-nyicil dikit-dikit. Saya kan belum pernah jadi caleg ya. Jadi pengen. Niat gak? Boleh sih kalau misalnya dikasih rezeki sih. Tapi saya itu bertanya-tanya kayak gini. Kalau kita hitung kan dari pendapatan anggota DPR ya, sebenarnya kan nggak nyampe ya angka segitu ya. Kok kamu mau ngabisin duit 10 miliar untuk jadi anggota yang duitnya nggak nyampe segitu? Oke, Dok. Jadi ketika tergantung niat orangnya apa nih. Kalau aku kan ketika kita masuk di dalam sistem, kayak aku bilang, aku bisa dapat PIP, aku bisa dapat sembako, aku bisa dapat permodalan buat para UMKM. Itu kan dari pemerintahan, gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir 10 miliar kamu kalau dijadiin baksos juga 5 tahun cukup juga. Enggak cukup. Enggak cukup. Nggak Pengen cukup, lebih Dok. besar lagi ya. Iya. Kan kalau bisa lebih besar, bisa bantu orang lebih banyak kan lebih bagus dong. Oke. Itu. Tapi Mansyah dukung. Apapun tuh, dukung terus. Pokoknya apapun yang kamu mau, aku pasti selalu ada di belakang lo. I always beside you, behind you. Pokoknya apapun dia mau, yang kamu mau kayak gitu, ya udah gas. Aku kayak gitu. Aku tuh sama dia tuh kalau jalan aku tuh bisa jadi bodyguard kamu, jadi pacar kamu, suami kamu, teman kamu tuh aku bisa semuanya. Jadi apapun yang kamu mau silakan. Yang penting kamu happy ya, senang ya untuk ngejalanin itu. Dan positif. Apalagi hal yang banyak bermanfaat atau berguna buat orang lain. Aku dukung banget. Oke. Untuk Mansyah nih terakhir nih Anissa. Gara-gara menikah dengan yang lebih muda nih. Apa yang pengen kamu lakukan ke tubuh kamu nih? Ada yang kamu mau OP atau yang kamu pengen perawatan lagi supaya lebih... Kalau perawatan sih nggak cuma karena dapet dia ya. Dari dulu memang aku perawatan gitu loh. Jadi aku tetap menjalani rutinitas aku seperti biasa aja. Nggak harus dengan dapat yang lebih muda terus aku harus perawatan ekstra. Enggak sih. Biasa aja. Kalau sekarang apalagi yang pengen diubah? Diubah dalam badan? Nggak ada, Dok. Udah Nggak sempurna belum sih badan aku? Kalau aku bilang ke dia tuh gak usah lah. Gak usah deh, gak boleh. Gitu. Apa yang kamu minta? Enggak sih. Gak ada. Malah dia bilang aku pengen gini ya, aku pengen gitu. Terus aku bilang kayaknya kamu gak cocok dibuat gitu. Karena aku paling ya yang aku mau perbaiki cuma di hidung aja sih. Tuh, karena aku kemarin gara-gara apa sih ngelihat adikku bagus banget. Jadi aku pengen hari itu juga nganterin adikku, aku malah ngerubah hidungku. Tapi ini menurut aku ketinggian sih. Makanya aku pengen, satu ya pengen dirubah cuma perbaiki hidung aja. Itu. Karena memang aku juga bekas kecelakaan dulu kan. Kalau Mansyah pengennya apa nih yang diubah atau yang ditambah biar jadi lebih hot? Kalau aku sih enggak sih kalau fisik ya. Oh enggak kok. Dalamnya? Dalamnya masih oke, mantap. Oke, mantap. Ya yang penting fisiknya. Karena kan suka olahraga kan. Aku juga suka olahraga. Jadi itu yang dikuatin tuh fisiknya. Mansyah, kalau misalnya suatu hari nanti, ini kan umurnya 48 tahun ya. Kita doakan kalian berdua langgeng. Terus misalnya nih Anissa sudah umurnya 60 nih. Bagaimanapun juga 60 pasti sudah kelihatan masih lebih tua ya. Dengan kamu kan masih 40-an. Tuh kayak gimana kan? Masalah about sex. Iya, editing. Kalau tentang seks sih yang penting aku bilang ke dia, tangannya masih bisa gerak gak? Tangan. Kalau masih bisa gerak tangan oke, kayak gitu. Gak apa-apa, sambil baring kan, tangan aman. Aman kan tangan? Oke, kayak gitu. Iya kan, bener kan? Yang penting kan tangan masih bisa gerak dong. Iya. Apalagi Dok? Ya tapi kan beda, tangan dengan itu kan beda. Jangan takut istilahnya kalah sebelum berperang Dok. Kita jalanin dulu. Kita gak ada yang tahu usia, jodoh, maut itu kan gak ada yang tahu. Semuanya di tangan Tuhan dan misteri. Iya, saya suka optimisme ya. Iya, yang penting kita jalanin aja Dok, jalanin aja. Kalau kita kepikiran begitu terus, pastinya akan mengganggu otak dan semakin kita ngedrop sendiri. Gitu. Jadi semuanya itu lay it dulu. Oke, saya doakan kalian berdua langgeng bahagia. Terus jauh dari bahaya. Amin, terima kasih Dok.